Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, enggan mengungkapkan sumber pendanaan dari duit 116 triliun yang dimiliki oleh Prabowo Gibran. Dalam pesannya kepada Tempo, Derajat mengoreksi nominal uang simpanan yang belakangan ramai disebut sebagai celengan rahasia. Ia mengatakan jumlahnya sebenarnya 116,4 triliun, bukan 104 triliun seperti yang ia sampaikan sebelumnya. Derajat mengatakan uang 116,4 triliun itu bisa menjadi sumber pendanaan janji kampanye Prabowo Gibran jika menang Pilpres 2024. Namun ia mengatakan duit itu kini tergembok dalam satu pasal sebuah aturan. Derajat mengatakan hak untuk menjelaskan ihwal pendanaan itu secara terbuka berada di tangan Capres dan Cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan menjelaskan ihwal celengan 104 triliun dalam debat Cawapres. Nyatanya, Wali Kota Solo tersebut tidak menyinggung ihwal duit itu. Budiman mengatakan penjelasan tentang sumber pendanaan itu bukan merupakan kapasitasnya, itu akan dijelaskan dalam debat Cawapres. Budiman meyakini simpanan pribadi Prabowo Gibran tidak mungkin sebanyak itu. Kendati begitu, ia mengatakan pihaknya sudah menghitung sumber-sumber pendanaan program yang dijanjikan dalam kampanye. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosandi Ruslan, enggan mengomentari temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang pada dana kampanye pemilu 2024. Ia justru meminta hal itu ditanyakan kepada bendahara parpol yang bersangkutan. Ketika ditanya parpol mana yang menerima aliran dana, Rosan mengaku tidak tahu. Ia mengklaim tidak mengurusi permasalahan itu. Saya nggak tahu, itu tanya medianya, saya akan fokus dalam kampanye. Sebelumnya, PPATK menyatakan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Selain itu, seperti penjelasan PPATK, ada juga pendanaan kampanye bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat di salah satu daerah Jawa Tengah. Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, namun diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai. Sementara, selama tahun 2022 sampai 2023, tahun pencairan dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai 102 miliar rupiah. Dari pencairan pinjaman itu, pada waktu bersamaan atau berdekatan dilakukan penarikan tunai. Uang itu lalu disetorkan kembali ke rekening MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut. Sementara itu, Ivan Yustiavandana mengatakan total dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari pencairan kredit mencapai 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garuda Yaksa Nusantara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara soal laporan PPATK yang mengungkap adanya aliran dana kampanye bersumber tambang ilegal. Mahfud meminta Bawaslu untuk menyelidiki laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap itu uang apa. Mahfud menyebut kerap kali fenomena seperti itu kalau terjadi di politik biasanya adalah pencucian uang, yaitu uang haram untuk dihalalkan dengan berbagai cara. Mahfud mengatakan kalau memang benar demikian, Bawaslu harus mengambil sikap. Mahfud menyebut Bawaslu juga memeriksa rekening dari penerima aliran uang itu untuk ditelusuri. Apalagi cara seperti itu merupakan cara yang tidak sah dalam menerima dana politik. Sementara itu, Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Muhammad Syauqi Alaidrus, buka suara perihal informasi adanya temuan PPATK soal aliran dana kampanye ilegal dan penyalahgunaan fasilitas pinjaman BPR. Ia mengatakan Pak Anies dan Pak Muhaimin selalu mendorong urusan hukum. Jadi selama itu ada bukti dan faktanya silakan diproses hukum, tidak masalah.